Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Lisia Dea Arimbi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Pada saat yang berbahagia ini, mari sebelum mendengarkan firman Tuhan dan merenunginya, kita bersama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk setiap berkat, juga untuk setiap penyertaan Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mendengar, meresapi dan merenungi setiap firman yang kami dengar, serta menghidupinya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini kami ya Tuhan, kami sudah siap. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil menurut Yohanes, pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 sampai 29. Injil menurut Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 sampai 29 berbunyi demikian. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkannya dan menjadikannya rema dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, pada perikop kita saat ini, pada bacaan kita dari Injil menurut Yohanes, pasal yang ke-14 ayat yang 27 sampai 29, bercerita bagaimana Tuhan Yesus berjanji pada murid-muridnya bahwasanya nanti akan datang penolong lain, yaitu Roh Kudus. Namun pada bacaan ini, pada narasi saat ini, para murid belum mengerti apa itu Roh Kudus dan bagaimana itu Roh Kudus. Tetapi Tuhan Yesus telah memperingatinya sejak awal bahwa nanti ketika Tuhan Yesus pergi, akan ada yang menggantikannya, akan ada yang diam bersama dengan murid-murid kala itu. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwasanya ketika para murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tidak bisa dipungkiri ada rasa takut. Ada ketakutan jikalau nanti Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu saya masih kecil, saya pernah pergi bersama dengan mama saya ke sebuah supermarket yang cukup besar di kota kami. Sebelumnya saya belum pernah pergi ke situ. Namun kala itu mama saya mengajak saya bersama dengan sepupu saya dan nenek saya dan keluarga lainnya. Ketika kami berbelanja, saya selalu mengikuti mama saya di belakangnya. Saya selalu memegang baju bagian belakangnya untuk memastikan bahwa saya tidak jauh dari mama saya. Tetapi sepupu saya yang lain mengajak saya untuk pergi. Ayo jalan-jalan. Tentu sebagai anak kecil yang waktu itu masih ragu-ragu, belum pernah pergi sendiri, rasa takut itu muncul. Gimana kalau misalnya aku hilang di mall ini? Gimana kalau misalnya mama pergi, aku ditinggal? Pikiran-pikiran seperti itu pun banyak sekali. Namun mama saya mengingatkan waktu itu, kamu boleh pergi tapi jangan terlalu jauh. Nanti kalau nggak bisa nemu mama, kamu pergi ke pos satpam atau kamu pergi ke pusat informasi dan minta tolong di sana. Nah, Bapak Ibu, itu adalah konteks jikalau saya sebagai anak kecil yang belum pernah pergi kemana-mana dan pergi ke sebuah supermarket besar, dan ada pos satpam, ada pusat informasi yang akan membantu saya. Dan saya terkadang merasa lebih tenang. Itu konteksnya saya berada di supermarket. Dan pada bacaan kita saat ini,
Para murid kala itu mengerti bahwasanya cepat atau lambat Yesus ini akan pergi. Dan apabila Yesus pergi, apa yang akan mereka lakukan? Bagaimana jika mereka diburu oleh orang-orang yang tidak menyukai Yesus? Bagaimana jika mereka tidak mampu berjuang untuk hidup? Bagaimana jika mereka kehilangan arah? Kira-kira itu yang menjadi pergumulan murid-murid kala itu. Maka dari itu Tuhan Yesus berpesan bahwasanya Ia akan memberikan damai sejahtera pada setiap murid di tempat itu. Ia akan menghadirkan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus ini akan hadir, akan bersama-sama dengan umat, menyertai setiap para murid dan juga menyertai kita bahkan hingga saat ini. Tidak bisa dipungkiri saat ini kita tidak mengenal Tuhan Yesus secara fisik dan secara langsung. Tetapi kita boleh mengenal karyanya. Kita semua boleh merasa nyaman, kami semua boleh dipersatukan hanya oleh karena Roh Kudus yang adalah damai sejahtera bagi kehidupan kita saat ini. Maka dari itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini yang terkadang tidak mudah, kehidupan yang banyak lika-liku, kehidupan yang penuh dengan jalan-jalan yang mungkin terkadang kita merasa buntu, terkadang kita merasa sulit, terkadang kita merasa putus asa, mari kita percaya bersama-sama bahwasanya Tuhan Yesus sendiri hadir untuk setiap kita melalui damai sejahtera, yaitu Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sampai kapanpun. Bahwasanya hikmat dan kebijaksanaan Roh Kudus senantiasa beserta berjalan dengan kita di dalam setiap perjalanan kita, baik yang menyenangkan, tidak menyenangkan, berlika-liku, ataupun bahkan ketika kita merasa perjalanan kita itu mentok sudah, buntu sudah, percayalah bahwa Roh Kudus itu tetap hadir bersama kita, menuntun setiap kita menuju jalan kebenaran bersama Kristus. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk setiap firman yang kami boleh dengar. Kiranya Tuhan Kau senantiasa meneguhkan hati kami, biarlah kami membuka setiap hati dan pikiran kami, agar Roh Kudus-Mu boleh bersama-sama dengan kami, menyertai setiap perjalanan dan aktivitas kami. Sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus yang pimpin, dan biarlah Roh Kudus-Mu selalu mengurapi setiap kami, agar apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.